Ducati akhirnya memilih untuk mempertahankan Marquez daripada memberikan Martin kesempatan bergabung dengan tim pabrikan. Dengan sang pemimpin klasemen beralih ke Aprilia untuk 2025. Langkah-langkah ini akan memberikan pengaruh yang menentukan terhadap rencana masa depan Pramac, yang secara serius mempertimbangkan untuk tidak lagi berkompetisi dengan motor Ducati yang telah menjadi mitra satelitnya sejak 2005 demi memenuhi keinginan Yamaha. Pabrikan asal Jepang itu sempat menyesal karena selama 2 tahun terakhir tidak memperbarui kontraknya dengan tim RNF, yang menyebabkannya kehilangan 2 dari 4 motor Yamaha M1 yang dimilikinya di lintasan. Keputusan tersebut akhirnya dimanfaatkan Ducati, di mana Ducati telah berhasil membuat lonjakan performa berkat jumlah data yang dikumpulkan dan dianalisis dari 8 motor Desmos edisi. Dengan hanya 2 motor Yamaha yang tampil di MotoGP berdampak besar pada hasil tim yang berbasis di Iwata tersebut, yang mana prestasinya anjlok dan mengalami salah satu momen terburuk dalam sejarah modernnya. Yamaha saat ini berada di urutan kedua dari belakang di klasemen pabrikan, hanya unggul di depan Honda dan berada di posisi ke-10 dalam klasemen tim dari 11 tim. Tidak seperti HRC, Yamaha bergerak ke arah yang baru. Mereka mendatangkan Max Bartolini di area manajemen teknis dan Marco Nicotra di area aerodinamika, keduanya direkrut dari Ducati. Terlepas dari pendekatan baru yang mereka bawa dan dinamika kerja yang baru diperkenalkan, keduanya akan senang jika dapat melibat gandakan jumlah motor prototipe yang dapat digunakan untuk menganalisis data pengembangan motor. Ninja Swiss eksekutif tertinggi divisi balap pabrikan Jepang itu akan meninggalkan posisinya di akhir tahun ini. Pria asal Inggris ini telah menetapkan 2 target sebelum mengundurkan diri. Yang pertama yang dicapai sebelum awal musim ini adalah memperpanjang kontrak Fabio Quartararo. Misi kedua adalah mengembalikan formasi tim satelit. Saat ini kabar yang beredar bahwa justru di seri GP Amerika lalu hubungan antara Pramac dan Ducati mulai tegang. Paolo Campinotti, pemilik tim Pramac, memiliki kemungkinan untuk memperpanjang 2 tahun lagi kontrak yang akan mempertahankan statusnya sebagai satu-satunya tim dengan dukungan pabrikan dari Ducati. Namun Ducati dalam keinginannya untuk menahan pengeluaran di MotoGP yang kembali meroket, menganggap ada opsi lebih menarik. Yang paling menggoda adalah menempatkan VR46 sebagai pengganti Pramac. Hal itulah yang mengganggu Campinotti yang merasa tak pantas mendapat perlakuan seperti itu dari Ducati setelah sekian lama berjuang namun hasilnya tak seperti sekarang. Gigi Dalinya pun mengakui risiko kehilangan Pramac itu nyata. Selama MotoGP Italia terakhir, manajer tim Pramac Gino Borse menerima begitu saja bahwa timnya akan mempertahankan 2 motor Ducati GP25. Tetapi Direktur Olahraga Ducati Mauro Grasili menegaskan beberapa jam kemudian bahwa Pramac belum secara resmi mengeksekusi klausul kontrak tersebut. Menurut motorsport.com, pembaruan kontrak antara kedua Ducati dan Pramac bersifat otomatis, dan Pramac hanya harus memberitahu Ducati tentang keputusan jika mereka ingin memutuskan kontraknya sebelum akhir Juli. Mengingat kemarahan Campinotti, tidak mengherankan jika dia menunggu hingga menit terakhir untuk mengungkapkan rencananya kepada Ducati. Pada titik ini, setelah Martin mengikat masa depannya dengan Aprilia, tidak mengherankan jika ada yang berpikir bahwa kemungkinan untuk menerima pinangan Yamaha jauh lebih besar daripada kans untuk terus bersama Ducati. Untuk mendapatkan motor GP25 berarti harus melakukan investasi yang signifikan, dengan risiko sulit untuk bisa memperebutkan podium, kemenangan, dan perebutan gelar seperti yang terjadi hingga saat ini karena hilangnya pembalap andalan Pramac saat ini, Jorge Martin. Perpisahan dengan Martin berarti harus mencari pembalap pengganti untuk mendampingi Fermin Aldiger yang akan memulai debutnya di MotoGP tahun depan. Dengan skenario seperti itu, tak heran jika ada pihak yang menilai bahwa investasi tersebut memiliki risiko tertentu. Sebaliknya, Yamaha menawarkan kondisi yang jauh lebih menguntungkan di semua aspek, dalam arti harga sewa motor yang lebih murah dan pastinya dukungan yang penuh dari pabrikan. Sementara itu, VR46 telah mengubah strateginya. Hingga beberapa bulan yang lalu, Lucio Sallucci menyatakan keinginannya untuk mengambil peran yang lebih menonjol dalam Ducati. Sekarang karena Sallucci dan manajer tim Pablo Nieto tahu bahwa waktu dan ketegangan yang ada di pihak Ducati dan Pramac, VR46 pun sudah siap mengambil jatah tim satelit pabrikan Ducati.